warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang analisis ekonomi, industri, dan fundamental. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Ainul Khufyati Zuhro, yang kedua Denda Yupita Husni, saya sendiri sebagai moderator, yang ketiga Ika Nurfitriani, yang keempat Uswatun Hasanah, dan yang terakhir Suharti. Baiklah, langsung saja materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Ika Nurfitriani. Kepada Saudari Ika Nurfitriani dipersilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi. Materi pertama, apa itu analisis ekonomi? Analisis ekonomi merupakan salah satu analisis yang digunakan pada model teknik fundamental. Analisis ini cenderung digunakan untuk mengetahui keadaan-keadaan yang bersifat makro dari suatu keadaan ekonomi, yang pastinya menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat pengembalian dari investasi. Dan selanjutnya ada dua kategori ekonomi. Yang pertama yaitu analisis ekonomi mikro. Analisis ekonomi mikro berfokus pada perilaku dan keputusan para pelaku ekonomi. Individu bertindak untuk memaksimalkan kepuasan atau UTI, sementara perusahaan bertindak untuk memaksimalkan keuntungan. Interaksi di antara para pelaku ekonomi mempengaruhi kualitas permintaan dan kualitas penawaran, menentukan keseimbangan harga. Yang kedua, analisis ekonomi makro. Analisis ekonomi makro berfokus pada variabel agregat ekonomi. Analisis makro menggunakan informasi seperti suku bunga PDB, inflasi, pengangguran, dan investasi untuk memprediksi arah ekonomi dan dampaknya terhadap variabel-variabel tertentu seperti pasar saham atau pasar obligasi. Selanjutnya, pentingnya analisis ekonomi. Analisis ekonomi menjadi dasar dari teknik analisis fundamental. Fundamental analisis yaitu metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja, keuangan, dan bisnis perusahaan. Teknik ini menitik beratnya pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung mampu tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Ika Nurfitriani atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ainul Khufyati Zuhro. Kepada Saudari Ainul Khufyati Zuhro dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang analisis industri. Analisis industri sendiri adalah penilaian peluang dan ancaman di lingkungan yang sangat kompetitif dan bisa memberikan dampak pada kesuksesan bisnis. Lingkungan bisnis yang kompetitif akan memberikan dampak pada profitabilitas suatu bisnis yang pada akhirnya nanti akan memberikan dampak pada apa yang diperoleh perusahaan. Selanjutnya yaitu bagaimana sih cara kita melakukan analisis industri? Yang pertama ialah ada yang namanya competitive forces model. Competitive forces model merupakan salah satu metode yang paling terkenal dan pernah dikembangkan untuk melakukan analisis industri dan dikenal dengan Porter's Five Forces. Porter's Five Forces akan mampu memberikan kesan yang akurat terkait industri dan membuat analisis yang lebih mudah. Yang kedua ialah Broad Factors Analysis atau PEAST Analysis. PEAST Analysis adalah kerangka kerja yang sangat penting untuk melakukan analisa lingkungan eksternal. Yang terakhir ada analisis SWOT. Pada dasarnya, kekuatan dan kelemahan berasal dari internal perusahaan Anda, dan hal tersebut bisa Anda kontrol dan bisa juga berubah. Yang selanjutnya yaitu tujuan analisis industri. Tujuan analisis industri dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama,
identifikasi pendorong utama industri, dan tentukan bagaimana struktur industri saat ini. Yang kedua, menganalisis bagaimana struktur industri mempengaruhi potensi profitabilitas bisnis. Yang ketiga, memahami bagaimana kekuatan industri yang berbeda akan mendorong persaingan di masa depan. Yang keempat, memanfaatkan faktor daya tarik industri saat merumuskan strategi bisnis. Dan yang terakhir, kembangkan strategi yang dapat membentuk kembali struktur industri dan mendukung pertumbuhan bisnis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Ainul Khofiati Zoro atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Uswatun Hasanah. Kepada Saudari Uswatun Hasanah dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fundamental analisis. Analisis fundamental adalah analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Analisis fundamental melibatkan banyak sekali data variabel yang harus dianalisis, yaitu yang pertama menghitung rasio. Menghitung kondisi perusahaan biasanya dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Yang kedua yaitu rasio terhadap saham beredar atau EPS. Rasio ini digunakan untuk mengukur suatu tingkat keuntungan dari perusahaan. Yang ketiga yaitu rasio pertumbuhan EPS. Diperoleh dengan perbandingan nilai rasio laba terhadap saham beredar atau EPS pada tahun berjalan dengan nilai EPS pada kuartal yang sama pada tahun sebelumnya untuk menggambarkan pertumbuhan tingkat keuntungan perusahaan. Yang keempat yaitu rasio harga saham terhadap laba per lembar saham. Rasio ini digunakan untuk membandingkan suatu perusahaan dengan P/E rasio rata-rata dari jenis perusahaan dalam kelompok industri sejenis. Yang kelima yaitu rasio saham terhadap pertumbuhan perseroan atau PEG ratio. Semakin rendah PEG ratio suatu perusahaan, maka berarti harga sahamnya adalah di bawah harga semestinya, dan perusahaan memiliki rasio pertumbuhan EPS yang tinggi. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Uswatun Hasanah atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya atau materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Suharti. Kepada Saudari Suharti dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan slide selanjutnya, yaitu ada rasio harga saham terhadap penjualan. Rasio ini biasanya digunakan untuk menilai suatu perusahaan yang masih baru atau belum mendapatkan keuntungan. Rumusnya yaitu P/S rasio sama dengan harga saham per penjualan per lembar saham. Selanjutnya yaitu rasio harga saham terhadap nilai buku. Semakin rendah P/F rasionya berarti harga saham tersebut murah atau berada di bawah harga sebenarnya. Tetapi hal ini juga dapat berarti ada sesuatu yang merupakan kesalahan mendasar pada perusahaan tersebut. Rumusnya yaitu P/B/F rasio sama dengan harga saham atau harga saham per total harga min total hutang. Itu ada rasio hutang perseroan. Rasio ini mengukur beberapa banyak aset yang dibiayai oleh hutang. Rumusnya sendiri yaitu total hutang per total aset. Yang selanjutnya adalah margin keuntungan bersih. Margin keuntungan bersih adalah rasio tingkat profitabilitas yang dihitung dengan cara membagi keuntungan bersih dengan total penjualan. Rasio ini menunjukkan keuntungan bersih dengan total penjualan yang diperoleh dari setiap penjualan. Rumusnya sendiri yaitu keuntungan bersih per total penjualan. Yang selanjutnya adalah perputaran inventaris yang merupakan rasio efisiensi yang dihitung dengan membagi biaya barang yang terjual dengan inventaris, yang menunjukkan beberapa efisiensi perusahaan mengatur inventarisnya, yaitu beberapa kali perputaran inventaris selama 1 tahun. Jenis rasio ini sangat bergantung pada jenis industri di mana perusahaan berada. Rumusnya sendiri yaitu perputaran inventaris sama dengan biaya barang yang terjual per inventaris. Selanjutnya yaitu ada kategori faktor fundamental. Faktor-faktor fundamental yang sifatnya luas dan kompleks tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori besar, yaitu yang pertama ada faktor politik,
Sebagai salah satu alat indikator untuk memprediksi pergerakan nilai tukar, sangat sulit untuk diketahui timing atau waktu terjadinya secara pasti dan untuk ditentukan dampaknya terhadap fluktuasi nilai tukar. Ada kalanya suatu perkembangan politik berdampak pada pergerakan nilai tukar, tetapi ada kalanya tidak membawa dampak apapun terhadap pergerakan nilai tukar. Yang kedua, ada faktor keuangan, yaitu sangat penting dalam melakukan analisis fundamental. Adanya perubahan dalam kebijakan moneter dan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah, terutama dalam hal kebijakan dan menyangkut perubahan tingkat suku bunga, akan membawa dampak signifikan terhadap perubahan dalam fundamental ekonomi. Faktor yang ketiga yaitu faktor eksternal, dapat membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap nilai tukar suatu negara. Perubahan ekonomi yang terjadi dalam suatu negara dapat membawa dampak atau biasa disebut dengan regional effect bagi perekonomian negara-negara lain yang terdapat dalam kawasan yang sama. Yang selanjutnya yaitu ada faktor ekonomi, yaitu salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian penting dari keseluruhan faktor fundamental itu sendiri. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah video presentasi dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.